Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Nopiani dari kelas Hukum C. Saya di sini akan menjelaskan tentang penelitian ilmiah kelautan. Penelitian ilmiah kelautan dapat diartikan sebagai suatu penyelidikan ilmiah khususnya di kawasan lingkungan laut yang dilaksanakan dengan satu cara tertentu demi meningkatkan pengetahuan ilmiah di bidang kelautan yang berguna bagi umat manusia. Terdapat 4 jenis penelitian ilmiah kelautan, di antaranya 1. Physical Oceanography, yakni studi yang membahas tentang ombak, pasang surut, arus maupun perubahan suhu. 2. Chemical Oceanography merupakan penelitian terkait kompleksitas kimiawi di kawasan laut. Dan yang ketiga, marine biology, yaitu suatu penyelidikan mengenai makhluk hidup yang tumbuh dan berkembang di laut. Yang keempat, marine geology ialah suatu studi yang berfokus pada topografi dan sedimen dasar samudra beserta kandungan yang terkandung di dalamnya. Secara konseptual, pengaturan penelitian ilmiah bidang kelautan diatur secara tegas di dalam UNCLOS 1982. Landasan hukum yang terkait dapat kita jumpai pada bab ke-14 yang mana dimulai dengan pasal 238 yang berkekuatan bahwa suatu negara maupun organisasi internasional yang berkompeten di bidangnya memiliki suatu hak dalam melaksanakan kegiatan penelitian ilmiah kelautan tanpa merugikan hak dari negara lain. Nah, prinsip bertetangga yang baik sangatlah tepat dalam menggambarkan maksud dari isi pasal tersebut, yang berarti bahwa tidak satupun negara berhak dalam menggunakan wilayahnya sampai dapat merugikan hak negara lain. Setiap tindakan yang dilakukan oleh suatu negara semata-mata harus dimaksudkan dengan tujuan damai. Hal tersebut merupakan sebuah prinsip yang harus dipegang teguh oleh setiap oknum yang ingin melaksanakan kegiatan penelitian ilmiah kelautan. Pada aturan konvensi, tepatnya pada pasal 240, telah tersirat beberapa prinsip yang menjadi tonggak dasar dalam pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan. Di antaranya yaitu penelitian ilmiah kelautan wajib dilaksanakan dengan maksud tujuan damai, wajib dilakukan dengan mengacu pada standar yang telah ditetapkan pada aturan konvensi, serta harus menghormati pemanfaatan sumber daya laut lainnya yang sah dari segi aturan konvensi dan juga penelitian tersebut. Tentunya harus berdasarkan pada peraturan yang tertera baik di dalam konvensi maupun peraturan lainnya yang berhubungan dengan lingkungan laut. Nah, dalam hal menjalankan kegiatan penelitian ilmiah kelautan dengan maksud tujuan damai, setiap negara maupun organisasi internasional wajib menjalin sebuah kerjasama internasional demi atau mencegah kerusakan terhadap lingkungan laut, baik di wilayah yurisdiksi yang menjadi hak miliknya maupun di luar dari itu. Sebagaimana kita ketahui bersama, terdapat prinsip warisan bersama umat manusia yang menjadi tanggung jawab besar bersama, misalnya saja laut bebas yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun, namun sumber daya yang terkandung di dalamnya dapat digunakan oleh setiap umat manusia. Ketentuan perihal kerjasama ini telah diatur pada pasal 242 yang menekankan pada sebuah konsep kerjasama yang berdasarkan prinsip penghormatan terhadap kedaulatan dan atas dasar manfaat bersama. Padahal pasal 243 menegaskan bahwa kerjasama tersebut dapat berupa perjanjian bilateral maupun multilateral. Kemudian, usulan penelitian ilmiah kelautan itu harus dipublikasikan dan disebarluaskan seperti tujuan dari diadakannya dengan pengetahuan hendak diperoleh oleh penelitian tersebut. Nah, aspek penting lainnya yang tercantum di dalam UNCLOS tahun 1982
terkait penelitian ilmiah kelautan, yaitu mengenai instalasi atau peralatan yang dapat digunakan dalam penelitian tersebut. Berkaitan dengan status hukumnya, pada pasal 259 menjelaskan bahwa instalasi atau peralatan yang digunakan dalam penelitian ilmiah kelautan tidak dapat dikatakan sebagai pulau yang tidak memiliki laut teritorial sendiri. Menyangkut perihal keberadaan instalasi tersebut secara tegas, pada pasal 261 menyatakan bahwa tidak diperkenankan sampai menggunakan aktivitas yang ada terhadap rute pelayaran internasional, mengingat bahwa bila mana merujuk pada pasal 260 tersirat diperbolehkan menetapkan zona aman di sekitar keberadaan instalasi peralatan tersebut dengan jarak maksimum 500 meter. Selain itu, mengacu pada pasal 262 menyiratkan bahwa instalasi atau peralatan yang digunakan harus berisi identitas dan sebuah tanda pengenal sebagai petunjuk negara atau organisasi internasional mana yang memilikinya, dan dibubuhi pula tanda peringatan yang jelas menunjukkan bahwa kawasan tersebut merupakan zona terlarang sehingga oknum yang tidak berkepentingan tidak dapat memasuki kawasan itu. Hal ini semata-mata untuk menjamin keselamatan baik di lingkungan laut maupun udara, dengan memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan oleh organisasi internasional yang berkompeten di bidangnya. Jika aturan yang telah ditetapkan tidak diindahkan, maka mengakibatkan sebuah pelanggaran atas kelalaiannya. Beranjak dari pelanggaran ini, maka akan melahirkan sebuah tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi terkait perbuatannya. Dalam UNCLOS tahun 1982 terdapat aturan sanksi bila mana terjadi sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku kegiatan penelitian ilmiah kelautan, disebutkan pada pasal 263, di mana setiap negara organisasi internasional agar telah menjamin bahwa riset yang dilakukan sesuai dengan aturan konvensi, dan bila mana nyatanya bertentangan, maka memiliki tanggung jawab untuk berkewajiban membayar ganti rugi akibat dari kegiatan penelitiannya yang menyebabkan pencemaran lingkungan laut. Nah, sebagai konvensi hukum laut internasional, UNCLOS tahun 1982 telah menerbitkan aturan yang sangat jelas bagi setiap negara atau organisasi internasional yang ingin melaksanakan kegiatan penelitian ilmiah kelautan. Bertitik tolak pada uraian Indonesia sebagai salah satu negara anggota UNCLOS tahun 1982 berkewajiban untuk menerapkan aturan konvensi dalam hukum nasional pengaturan penelitian ilmiah kelautan yang Indonesia memang tidak diatur secara khusus ke dalam satu undang-undang yang lebih spesifik membahas penelitian tersebut, melainkan landasan hukum yang terkait dapat kita jumpai pada beberapa peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1973 tentang landasan kontinen Indonesia, tepatnya pada pasal 1 huruf D, hanya mengatur mengenai pengertian dari penelitian ilmiah kelautan yang disebut dengan istilah penyelidikan ilmiah, khususnya di landasan kontinen. Lebih lanjut, pada pasal 5 dijelaskan bahwa aturan penyelenggaraan penyelidikan tersebut diatur pada peraturan pemerintah. Dan B, Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1983 tentang zona ekonomi eksklusif sedikitnya tidak membahas diadakannya kegiatan tersebut. Tepatnya pada pasal 7 menegaskan bahwa penelitian ilmiah khususnya di zona ekonomi eksklusif hanya dapat dilakukan atas izin dari pemerintah Republik Indonesia. Nah, C, Undang-Undang RI nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mengatur pula mengenai penelitian ilmiah khususnya di kawasan pesisir di pulau-pulau kecil yang merupakan sebagai kekayaan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara. Merujuk pada pasal 42 secara inti menjelaskan bahwa pemerintah memiliki wewenang dalam melakukan penelitian ilmiah agar dapat menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang lebih efisien serta ramah lingkungan bagi wilayah pesisir dan pulau kecil yang tidak mengesampingkan tradisi budaya. Lalu, pasal 43 menegaskan bahwa tidak hanya pemerintah saja yang dapat melakukan penelitian tersebut, melainkan perguruan tinggi, lembaga masyarakat, bahkan
perorangan memiliki hak yang sama asal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, orang-orang asing dapat melakukan penelitian di Indonesia atas izin dari pemerintah Indonesia dengan catatan harus mengikut sertakan minimal satu peneliti yang berasal dari Indonesia. Nah, kemudian peraturan kegiatan penelitian ilmiah kelautan dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Junto Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan dapat kita jumpai pada bab 13, yaitu mengenai penelitian yang pengembangan perikanan. Pada pasal 52, undang-undang ini mengatur tentang hak dan dalam melakukan penelitian ilmiah kelautan. Pada pasal 53 menerangkan bahwa pemerintah memiliki izin kepada siapa saja yang dapat melakukan penelitian tersebut. Halnya dengan pasal 43 Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Berdasarkan UNCLOS 1982 belum diterapkan ke dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Hal ini berarti bahwa pengaturan penelitian ilmiah bidang kelautan di Indonesia belum sesuai dengan UNCLOS tahun 1982. Peraturan perundang-undangan Indonesia belum memuat ketentuan-ketentuan yang sah, salah satunya terkait dengan prinsip-prinsip penelitian ilmiah di bidang kelautan. Nah, ketentuannya belum diatur secara jelas pada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait kerjasama internasional dalam hal meningkatkan pengembangan pengetahuan ilmiah terkait lingkungan laut terhadap lingkungan laut. Nah, sudah sewajibnya setiap negara maupun organisasi internasional melakukan kerjasama secara damai. Nah, selain itu, ketentuan kerjasama internasional pada peraturan perundang-undangan perlu dimuatnya ketentuan mengenai instalasi atau peralatan yang digunakan dalam kegiatan penelitian ilmiah kelautan yang sesuai dengan UNCLOS tahun 1982. Terkait hal ini sangat riskan bila mana tidak sesuai dengan aturan konvensi, maka justru akan berakibat fatal bagi lingkungan laut sebagaimana yang tercantum pada pasal 258 Aturan Konvensi perihal status hukumnya seperti pada pemaparan sebelumnya, yaitu menyangkut penjelasan pada pasal 259 di mana instalasi atau peralatan yang digunakan tidak dapat dikatakan sebagai pulau yang tidak memiliki laut teritorial sendiri, sehingga perlu keanekaragaman pada peraturan perundang-undangan Indonesia bahwa keberadaan dari instalasi tersebut tidak dapat mempengaruhi penetapan batas wilayah laut teritorial, zona ekonomi eksklusif maupun landasan kontinen. Kemudian, ketentuan terakhir yang harus diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan Indonesia adalah berkenaan dengan ketentuan sanksi yang dapat diberikan bagi oknum yang melanggar aturan dalam menjalankan kegiatan penelitian ilmiah kelautan merujuk pada peraturan pemerintah RI nomor 41 tahun 2006 tentang perizinan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan bagi perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing, hanya mengatur terkait ketentuan sanksi bagi orang atau badan asing yang melanggar aturan dalam menjalankan risetnya, yang beberapa tegurannya lisan maupun tertulis, serta pemberhentian sementara atau izin dari kegiatan penelitian dapat dicabut selamanya. Seharusnya pemerintah Indonesia dapat menerapkan aturan yang lebih daripada itu, misalnya saja membayar ganti kerugian seperti yang tercantum pada aturan konvensi, mengingat bahwa setiap negara bertanggung jawab untuk berkewajiban dalam menjalankan amanah yang sesuai dengan ketentuan hukum internasional terkait perlindungan dan pelestarian lingkungan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.